Beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya haulah, di sekitar beliau. Lalu baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya mengatakan, Iqra, ya, bacalah. Apa? Mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah hak. Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW, riwayat Imam Bukhari dan para imam yang lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Yang melihat aku dalam mimpinya akan melihat aku dalam keadaan jaga. Dia pemuka kelompok Al-Wahabiyah. Beliau menolak hal ini dan mengatakan, syaitan la yatamassalu bi Rasulillah. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi mungkin ayat da'ya annahu Rasulullah. Mungkin saja dia mengaku dia Rasul Allah. Dan ini mardud, ya, ini ditolak oleh banyak ulama, dimulai dari Imamul A'immah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin, hamdal syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya jualah tatimmus shalihat, semua yang baik, semua yang positif Allah sempurnakan. Dan salawat dan salam mari kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, cintai, ta'zimi Abuya Asy-Syaikh Kiai Haji Taimur bin Ali Wafa An-Naqsyabandi Asy-Syafi'i. Hafizahullah, semoga Allah memberkahi hidup beliau, keluarga beliau, orang-orang yang berkhidmat berjuang bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Di depan saya ada banyak kitab, tapi saya memilih kitab Aqidatul Awam sebagai hadiah untuk santri-santri yang wisuda ilmu bahasa metode Al-Miftah, ya. Langsung praktek memahami. Jadi ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah itu disebut ilmul wasail. Ilmu yang menjadi alat, bukan ilmul maqasid. Belum sampai dia menjadi maqasid, tujuan. Sehingga kalau hafal alfiyah tapi belum praktek baca kitab yang lain, belum sukses baca kitab yang lain, berarti ngaji nahunya, ngaji sorofnya belum wusul, belum hasil kepada maksudnya. Sudah belajar Adinda ini kitab Aqidatul Awam? Sudah pernah belajar? Sudah ya?
Ya, mungkin kitabnya seperti ini. Sudah semua. Ya. Kitab ini ditulis oleh Sayyidi Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Muqri Al-Usuli. Beliau ini gurunya para masyayikh. Di negeri kita hampir semua ulama-ulama ahlu sunnah aswaja itu mempunyai sanad kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Bakri Syata, dan mereka semua ini mengambil ilmu daripada Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan itu yang mensyarah kitab-kitab Nahu, dan ternyata beliau ini ulama pejuang yang mengkritisi ajaran yang waktu itu mencoba menguasai Mekah, dan kita mengenalnya belakangan dengan sebutan Al-Wahhabiyah. Said Ahmad Zaini Dahlan ini punya guru yang membentuknya, salah satunya adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab Aqidatul Awam. Ya. Jadi kitab ini tidak hanya untuk dihafalkan, tapi kita harus mengerti juga sejarahnya. Oleh karenanya, murid beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mantap untuk mengkritisi kelompok Wahabi dan menulis kitab Fitnatul Wahhabiyah dan juga Ar-Raddu alal Wahhabiyah. Ada beberapa karya-karya yang lain. Beliau yang mencatat sejarah kelam Wahabi, itu sebabnya kelompok-kelompok ekstrim gak suka dengan nama As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dan beruntungnya kalian punya guru di sini, punya guru besar di sini, guru kita Abuya Kiai Haji Taifur. Beliau murid langsung dari penerus-penerus beliau yang saya sebutkan tadi. Nah, kitab ini salah satu kitab yang biasa diamalkan, dibaca di Mekah sejak tahun 1800-an sampai sekarang. Namun sayang, Mekah Madinah bukan lagi menjadi surganya Ahlus Sunnah. Jadi ulama-ulamanya sudah banyak yang pergi. Kalau dulu trennya kita ngaji ke Mekah. Kalau sekarang orang-orang pindah ke Yaman, pindah ke Mesir. Semoga nanti trennya ngaji di Madura. Amin. Khususnya di sini, di apa nama tempat kita? Abun Sumeneb ya. Dan mungkin sebentar lagi akan kabul, akan terwujud. Karena murid-murid ulama Mekah dulu sudah banyak yang membangun pesantren di Pulau Jawa dan Pulau Madura, begitu juga pulau-pulau yang lain di negeri kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bacakan surah Al-Fatihah, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengarang kitab ini As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dan guru-guru kita yang menjadi penyambung sanad kepada beliau. Liridha'illahi ta'ala wa li sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lil muallif Sayyid Ahmad Al-Marzuqi wa li asadidina al-muttasila ilaih. Al-Fatihah. أعوذ بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sebagaimana dinukil oleh banyak ulama dan ditulis ulang oleh murid Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki, murid-murid beliau menukil bahwa suatu malam
Sayyid Ahmad Al-Marzuki tertidurnya dalam riyadhah, dalam bermujahadah. Di dalam tidurnya beliau mengatakan ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabah. Aku melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya haulah, di sekitar beliau. Lalu baginda Rasulullah SAW dalam mimpinya mengatakan, Iqra, ya, bacalah. Apa yang dibaca? Manzumah Qawaid. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, apa itu manzumah? Nazam Aqaid. Lalu baginda Rasulullah SAW membacakan, lalu diikutilah oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki sampai kemudian selesai semua baitnya. Ketika bangun, beliau ingat itu semua, maka ditulislah. Awal yang beliau baca, yang beliau dengar dari baginda Rasulullah SAW, lafaznya abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Nah, di sini ada pelajaran luar biasa. Apa pelajarannya? Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun. Mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari dan para imam yang lain, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah. Yang melihat aku dalam mimpinya akan melihat aku dalam keadaan jaga. Dalam riwayat yang kedua, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq. Siapa yang bermimpi melihat aku di dalam tidurnya, dia betul-betul telah melihatku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak mampu menyerupai aku. Baik menyerupai, mengaku Rasul itu nggak sanggup. Di Riyadh ada seorang syekh namanya Syekh bin Baz. Dia pemuka kelompok Al-Wahabiyah. Beliau menolak hal ini dan mengatakan, syaitan la yatamassalu bi Rasulillah. Syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah, tapi mungkin ayyad da'ya annahu Rasulullah. Mungkin saja dia mengaku dia Rasul Allah. Dan ini mardud, ya, ini ditolak oleh banyak ulama, dimulai dari Imamul A'immah Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga kita semua dapat anugerah satu saat bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Amin Rabbal Alamin. Dan ada kabar sebelum masuk kepada teks ini, kabar pentingnya adalah pemegang sanad Quran, apalagi kitab Jazariyah, kitab Syatibiyah, ilmu qiraat, itu semua mempunyai sanad kepada pengarang kitab ini, As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Guru-guru saya rata-rata mengatakan kami bersambung sanad kepada As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Jadi beliau tidak hanya ahli aqidah, tapi juga ahli qiraah. Bisa membaca Quran 7 qiraat bahkan lebih. Kita mulai baca teks ini tabarukan dengan membaca kitab beliau dan mensyarah semampunya. Ya. Jika nanti di tengah syarah ada kekurangan, mohon diluruskan dan disempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Biasanya adik-adik santri kalau mau mulai ngaji mendendangkan manzumah ini. Cuma sayang hanya dilagukan tapi kurang didalami. Sekarang kita coba penggal satu-satu lalu kita syarah.
Biasanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Benar nggak? Apa salah satu makna Bismillah? Bismillah ini dimulai dengan jar dan majrur. Dimulainya dengan jar dan majrur. Bukan dengan mubtada khabar. Nah, di sini kemudian beliau memberikan satu makna bahwa ada yang tidak dizahirkan ketika membaca bismillah, yaitu abda'u. Kalimat abda'u. Jadi kalau kita baca bismillah itu maknanya abda'u bismillah. Itu maksud beliau, salah satu maknanya. Abda'u, aku memulai. Dengan apa aku memulai? Bismillahi. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada macam-macam bismillah. Ini adik-adik ini kalau mau makan bismillahnya gimana? Bismillahi Allahumma barik lana. Allahumma barik lana itu tambahan ulama. Sedangkan hadisnya cuma mengatakan kul bi bismillah. Bacalah dengan makanlah dengan bismillah. Ada bismillah orang naik kendaraan. Gimana kalau bismillah naik kendaraan? Bismillahi majreha. Ya. Ada bismillah lagi yang lain. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Berarti ada macam-macam bismillah. Kalau kita hendak mau menyembelih, bismillahnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahi Allahu akbar? Kalau mau nyembelih, udah bisa nyembelih belum? Belum. Kalau mau nyembelih pakai Rahman Rahim, nanti nggak tega. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, nggak jadi nanti nyembelih. Oleh karenanya, kalau nyembelih pakai apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Wah, ini bukan ilmu kalian nih. Ini yang sudah menikah nih. Kalau orang sudah menikah, bismillahnya apa? Bismillahi jannibna syaiton. Yang jomblo-jomblo kasihan. Banyak macam bismillah ya. Sayyidina Sulaiman ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, kalimatnya gimana? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung jatuh cinta Ratu Bilqis ya. Tapi jangan dicoba ya. Enggak ampuh kalau antum yang pakai. Jadi ada banyak bacaan basmalah tergantung kondisi dan keadaannya. Nah, di sini maka beliau kemudian berkreasi juga sesuai dengan isyarat dalam mimpinya. Jadi ini boleh beramal dengan isyarat mimpi, tapi tidak harfiah. Karena kenapa? Mimpi itu bahasanya bahasa isyarat. Ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi. Karena ini manzumah, jadi mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu arud, maka disesuaikan. Ya. Warrahmani wabirrahimi. Ya. Aku memulai dengan nama Allah. Dialah Ar-Rahman dan dialah Ar-Rahim. Ada satu kaidah dalam ilmu tasrif. Ziyadatul mabna, ziyadatul ma'na. Idza taghayyar al-mabna, taghayyar al-ma'na. Jika tambah hurufnya, tambah maknanya. Jika berubah hurufnya, berubah makna katanya. Rahman dan Rahim, nah ini bagi yang wisuda. Ini bedanya apa Rahman dan Rahim?
Apa bedanya, Dek? Rahman, Rahim. Bedanya apa? Dua kata ini huruf asalnya apa? Ra, ha, mim. Coba perhatikan. Rahman tambah berapa huruf? Rahman berapa huruf? Loading. Dua. Pintar. Rahim berapa huruf? Tambahannya? Satu. Bagus. Ketika disebut Rahman ada tambahan alif dan nun. Kalau Rahim tambahnya iya. Ini sudah berubah mabdanya, maka pasti berubah maknanya. Tidak ada yang sia-sia satu huruf pun di Quran. Siapa yang mengatakan ada satu huruf di Quran tidak bermanfaat, faqad kafara biman anzalal Quran. Ya, yang mengatakan satu huruf di Quran ini buang-buang sia-sia, dia kufur kepada Allah. Lalu apa bedanya? Nah, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian juga Imam Ibnu Katsir, sebelumnya Imam Qurtubi, sebelumnya imam yang lain sepakat mengatakan bahwa Ar-Rahman dua huruf ini maknanya adalah semua makhluk Allah imma kafir wa imma mu'min. Apakah dia beriman ataupun tidak beriman? Apakah dia manusia ataupun dia bukan manusia? Semuanya dapat rahmat Allah. Dalam hadis Imam Muslim ada sebuah riwayat menyebutkan, hadis yang sahih, inna lillahi mi'ata rahmatin. Coba terjemahkan. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Apa terjemahannya? Inna lillah. Coba sama-sama. Sesungguhnya, ayo jangan malu-malu. Inna lillah. Coba terjemahin. Sesungguhnya milik Allah, bagi Allah. Mi'ata rahmah. Apa arti mi'ah? Malu-malu ya di depan siapa nih? Depan Pak Kiai atau di depan santri putri ini? Mi'ata rahmatin berarti 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagi di dunia mulai dari alam dicipta sampai kiamat nanti cuma satu rahmat, satu kasih sayang. 99 nanti itu di akhirat. Coba kita ulangi. Inna lillahi, ikut baca. Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Rahmat artinya apa? Kasih. Kalau kasih sayang kalian kepada yang seberang dipertanyakannya. Dengan satu kasih sayang itu Allah ciptakan semua makhluk dari awal dunia sampai kiamat. Dan kasih sayang itu belum selesai. Dengan kasih sayang itu kita jatuh cinta, orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, seorang pemuda rindu kepada seorang pemudi. Nah, itu semuanya dengan rahmat. Pernah melihat ada binatang sayang kepada anaknya, itu juga dengan rahmah. Itu dengan rahmat, itu dibagi-bagi semua. Dan rahmat itu belum habis. Inilah makna Ar-Rahman, kasih sayang Allah untuk alam semesta. Manusiakah dia, malaikatkah dia, hewankah dia, tumbuhankah dia, mukminkah dia, ataupun tidak beriman. Jadi kalau terjemahan bebasnya, Ar-Rahman rahmatullah wasi'ah
fid dunya. Rahmat Allah yang luas di dunia. Lalu apa makna rahim? Rahmatullah yang khasah, yang khusus untuk di akhirat. Nah, itulah yang kemudian menjadi puncak kenikmatan orang-orang di akhirat.